Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisa Madudin dari kelas D3 RPLA 4401. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 9 pemrograman berorientasi objek. Di sini kita dapat sebuah kelas diagram. Yang pertama itu kita ada kelas diagram dengan kelas departemen dengan atributnya nama, dengan tipe datanya string, kemudian char dengan tipe datanya array. Yang isinya itu nanti karyawan, kelas karyawan, kemudian ada metode-metodenya, metode yang akan dibutuhkan yaitu metode departemen, yaitu konstruktornya, dengan inputannya nama, dengan tipe datanya string, kemudian add karyawan, dengan inputannya karyawan, tipe datanya karyawan, kemudian display all, void itu tipe pengeluarannya, kemudian display kontrak, tipe pengembaliannya void, kemudian display tetap juga sama. Terus kemudian ada karyawan dengan atributnya protected dengan nama, dengan tipe datanya string, kemudian protected gaji dasar, kemudian tipe datanya double, kemudian di sini terdapat konstruktor karyawan dengan inputannya nama, kemudian tipe datanya string, kemudian inputan gaji dasar dengan tipe datanya double, kemudian display dengan tipe pengembaliannya void. Kemudian kelas tetap dengan atributnya tugas, tunjangan dasar, private tunjangan dasar, kemudian tipe datanya double, kemudian metode-metodenya itu metode tetap dengan konstruktor ini dengan inputan parameternya nama dengan tipe datanya string, kemudian inputan tugas tunjangan dasar dengan tipe datanya double, kemudian inputan gaji dasar dengan tipe datanya double, kemudian display, kemudian bikin kelas lagi dengan tipe kelas nama kontrak, kemudian atributnya waktu dengan tipe datanya integer, kemudian metodenya itu tetap dengan inputannya nama, waktu, gadas dengan tipe datanya double, kemudian display. Diketahui kelas diagram di atas, kodekanlah kelas diagram tersebut bentuk beberapa objek karyawan tetap dan karyawan kontrak. Bentuk beberapa objek karyawan tetap dan karyawan kontrak, hubungkan dengan departemen dan tampilkan karyawan kontrak tetap dan keseluruhan karyawan dari seluruh departemen. Tampilkan karyawan tetap, kontrak tetap, dan keseluruhan karyawan dari seluruh departemen. Metode atau atribut dapat ditambahkan jika diperlukan. Oke, kita analisis terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat sebuah kelas diagram departemen. Kemudian yang pertama prosesnya yang pertama yaitu membuat kelas diagram karyawan terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas diagram kelas tetap, kemudian masuk ke dalam kelas kontrak, kemudian departemennya. Oke, kita langsung codingkan saja. Pertama-tama kita masuk ke dalam kelas karyawan. Kita membuat kelas karyawan dengan protected, atributnya protected. Di sini kita masukkan protected, nama, string, kemudian double, gaji dasar, kemudian string dengan tipenya, tipe. Kemudian bikin konstruktor public karyawan, string, nama, double, gadas, kemudian disname, disnama yang ada di sini kita akan isi dari inputan dari parameter. Kemudian gadas yang ada di sini juga kita akan isikan dari parameter sini. Kemudian type-nya kita kosongkan saja. Kemudian public void display, di sini kita akan menampilkan nama, gaji dasar, dan tipenya. Jika ini kita cek apakah tipenya ada nilainya atau tidak. Jika ada nilainya maka akan tampilkan tipenya. Kemudian kita akan membuat kelas kontrak. Kelas kontrak kita akan mengextend atau menjadikan sebuah subclass dari kelas karyawan dengan cara menambahkan kata extend ke kelas karyawan. Kemudian atributnya private final integer waktu, kemudian public contract ini merupakan konstruktor dari kontrak di sini, dan inputannya merupakan nama, kemudian gadas, kemudian waktu. Super di sini mengacu pada kelas karyawan yang ada di kelas parent-nya, yaitu kelas karyawan. Kelas parent-nya merupakan kelas karyawan, dan di kelas karyawan ini kita menerima inputan parameternya 2. Maka kita akan memasukkannya super dua parameter yang akan kita masukkan, yaitu nama dan gadasnya. Kemudian super type kita akan memasukkan waktunya ke dalam sini. Oh ya, ini waktunya kita akan ganti yang dari sini dengan cara super. Kita panggil kelas karyawan terlebih dahulu dengan cara super, kemudian type-nya yang ada di sini. Kemudian kita ganti atau isikan kontrak. Kemudian di waktu yang ada di sini kita akan masukkan. Kemudian override super display, kita akan mencetak display-nya. Kemudian mencetak juga
display yang ada di kelas karyawan di sini, dan kita akan menambahkan juga subsistem outprintln dengan yang ada di sini tambahannya waktu. Kemudian kita bikin kelas tetap juga dengan extend, atau ini akan menjadikan sebuah subclass dari kelas karyawan atau anak dari kelas karyawan. Kemudian private final double to dash, kemudian bikin konstruktornya seperti yang tadi, kelas tetap, pub constructor tetap dengan inputan parameternya yaitu nama, gadas, tudas. Kemudian super ini kita akan mengacu kepada kelas karyawan konstruktornya. Dan super type ini mengacu kepada sub kelas karyawan dengan tipenya kita akan ganti menjadi tetap. Kemudian di tudas ini kita akan isi dari parameter. Kemudian dikata override display-nya, atau kita ganti semua display-nya, metode display ini dengan super display yang ada di kelas karyawan yang ada di sini. Kita tampilkan juga, kemudian kita tambahkan tunjangan dasarnya. Kemudian kita bikin sebuah kelas departemen seperti ini. Kita membuat private final string nama, kemudian private final karyawan dengan tipe datanya array, kemudian diberi nama car, kemudian new karyawan 10. Kita akan memasukkannya 10 orang. Kemudian private integer index, ini kita akan membutuhkannya untuk memasukkan indeksnya atau data-datanya ke dalam indeks. Kemudian public department string nama, ini merupakan konstruktor dari kelas departemen, yaitu inputannya nama departemennya apa, kemudian public void add karyawan kita akan masukkan ke dalam sini, kelas karyawan akan kita masukkan ke dalam array yang ada di sini. Jika kita masuk ke dalam pengecekan apakah jika is index lebih kecil dari car length itu merupakan 10 kan, kita akan cek dulu apakah indeksnya kurang dari 10 atau 0 kurang dari 10, maka bisa masuk. Kalau jika indeksnya lebih besar dari 10, maka if ini akan keluar, akan masuk ke dalam sini. Oke, langsung kita bikin public display all. Di sini kita akan membuat display all-nya, kemudian di sini ada departemennya apa, kemudian sistem outprintln, kemudian for karyawan K. Di sini kita akan membuat for each, kemudian check apakah K-nya ini bernilai tidak sama dengan 0. Jika ada nilainya, maka masuk ke dalam sini, kemudian K-nya di display, atau kita akan cetak display-nya dengan memanggil fungsi method display. Kemudian sistem outprintln garis-garis ini untuk membantu kita mengetahui apakah data ini sudah selesai atau batasnya mana. Kemudian saya membuat sebuah metode display kontrak, kemudian sistem outprintln departemennya apa, kemudian sistem outprintln ini untuk membantu saja, kemudian for semua seperti yang tadi, cuman kita akan mengecek apakah type-nya sama dengan kontrak. Kalau iya, maka akan masuk ke dalam sini dan kita akan tampilkan datanya. Kemudian display tetap juga sama seperti yang ada di dalam kelas di metode kontrak. If type-nya kita ganti menjadi tetap, kemudian kita cetak display-nya. Kemudian kita masuk ke dalam kelas mainnya seperti ini. Kita coba untuk ganti dulu. Kita coba untuk memisahkan terlebih dahulu. South seperti ini untuk memisahkan. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat sebuah departemen, memanggil kelas departemen, membuat dengan nama departemen. Kita akan membuat instansiasi objek menjadi departemen, kemudian new departemen namanya if. Kemudian departemen menambahkan karyawannya siapa? Ini kita coba ganti menjadi tetap aja, tetap karyawan tetap. Display all-nya kita coba pindahkan dulu deh di bawah, soalnya di sini perintahnya di soal tampilkan karyawan kontrak tetap dan keseluruhan karyawan. Kontrak tetap sip. Seperti ini. Gadas dan koma 10. Seperti ini. Kita coba jalankan departemen karyawan new tetap ini merupakan kelas tetap. Tetap ini juga merupakan kelas karyawan juga. Makanya kita bisa memasukkan ke dalam sini. Jadi kita bisa masukkan data-datanya. Sama juga dengan kontrak, sama. Kita coba ganti.
Ada seperti Anda saja. Kita coba jalankan. Run. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk departemen IF merupakan tipenya itu kontrak. Yang kita akan cek adalah kontrak terlebih dahulu. Kita akan mencetak kontraknya. Nama, Chandra, kemudian gaji dasarnya 9, tipenya kontrak. Kemudian departemen IF untuk gaji tipenya tetap seperti ini. Kemudian departemen tetap. Ini yang juga tetap. Ini untuk yang keseluruhan. Tetap ada, kontrak ada, tetap ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.